Oke. Nah, ini soal ujian 1 Fisika Dasar 1A tahun ajaran 2019-2020 sebelum COVID. Eh, kita lihat nomor 1, ini ada adik-adik diberikan grafik data kecepatan terhadap waktu. Oke. Jadi kalau adik-adik diberikan grafik, tolong cek dengan hati-hati setiap sumbu di grafik tersebut itu mendeskripsikan besaran apa. Kalau di soal ini kecepatan dalam satuan meter per second itu di sumbu vertikal, kemudian sumbu horizontalnya waktu dalam satuan second atau detik. Nah, kemudian sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X, kecepatan partikel tersebut direkam setiap 1 detik oleh eh, suatu alat pemantau sehingga diperoleh hasil pengamatan seperti pada grafik. Oke. A. Tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu yaitu Vt pada selang waktu 0 sampai 2 detik dan selang waktu 4 dan 7 detik. 4 sampai 7 detik maksudnya kali ya. Kemudian B. Gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi dari waktu untuk selang waktu 0 sampai 10 detik. C. Bila X di T sama dengan 0 adalah 5 meter, hitunglah posisi partikel saat T sama dengan 10 detik. Kemudian D. Hitunglah percepatan rata-rata benda selama 10 detik tersebut. Oke, kita lihat yang A dulu. Yang A ini adik-adik diminta menuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu pada selang waktu 0 sampai 2 detik dan pada selang waktu 4 sampai 7 detik. Oke. Nah, untuk T pada selang 0 sampai 2 detik itu adik-adik bisa lihat di grafik ini kecepatannya konstan kan ya? Karena grafik kecepatannya ini berupa garis horizontal. Jadi dari 0 sampai 2 itu kecepatannya tidak berubah dan nilainya positif. Jadi adik-adik bisa langsung tulis kalau begitu pada rentang ini V vektornya diberikan oleh 1 meter per detik ke arah positif X. Oke. Kemudian yang berikutnya T pada selang waktu 4 detik sampai 7 detik. Nah, dari 4 sampai 7 detik, kalau adik-adik perhatikan, itu Oh, bukan tahun lalu anjing. Yang 1920. kalau dari 4 sampai 7 detik, itu dia diberikan oleh garis miring yang ini. Oke. Nah, garis miring ini menceritakan ke adik-adik kalau kecepatannya berubah terhadap waktu. Tapi kalau diplot, dia berupa garis miring di grafik V terhadap T. Nah, maka untuk mendapatkan bagaimana V berubah terhadap waktu, karena dia berupa fungsi sekarang, bukan konstanta lagi, bukan sebuah nilai konstan, maka kita perlu cari V sebagai fungsi waktu ini apa. Dan karena dia berupa garis miring, maka adik-adik perlu mencari persamaan garis. Oke? Nah, mencari persamaan garis gampang, adik-adik tinggal pilih 2 titik sembarang di sepanjang garis tersebut. Oke? Karena dia garis lurus, jadi boleh pilih 2 titik sembarang. Nah, gimana memilih 2 titik sembarang ini? Ya, pilih yang datanya diketahui. Kalau di grafik ini berarti yang paling mudah adik-adik identifikasi nilai V dan nilai T-nya. Misal, salah satu titik pertama yang ini nih, yang di puncak. Itu adik-adik tahu persis kalau V-nya 5 meter per detik, T-nya 4. Oke, ini kasih nama titik 1. Oke, kemudian yang kedua mudah dibaca adalah titik yang ini kasih nama titik 2. Dia ada di T sama dengan 7 dan V sama dengan -1. Jadi adik-adik pilih 2 titik. Oke, pilih 2 titik. Sebentar ini saya geser dikit. Pilih
2 titik di grafik. Oke. Titik pertama itu pada T, kasih nama T1, V1. Oke. Ini titik pertama. Nah, T1, V1 ini adalah T1-nya berapa tadi? Titik yang pertama 4 detik. 4 detik. Kemudian V1-nya adalah 5 meter per detik. 5 meter per detik. Sementara titik 2 adalah T-nya 7 detik, sementara V-nya adalah negatif 1 meter per detik. Oke? Nah, kemudian adik-adik bikin persamaan garis. Membuat persamaan garis, adik-adik pakai apa namanya? Hubungan berikut. V kurangi V2 bagi V2 min V1 sama dengan T min T2 bagi T2 min T1. Masih ingat ini, adik-adik? Sepertinya di SMA pernah ini. Oke? Nah, kemudian adik-adik substitusikan angka-angka, misal satuannya nggak usah kita tulis dulu, jadi V min V2, V2 adalah min 1 kan ya? Bagi V2 min V1, min 1 min 5 sama dengan T min T2, T2-nya adalah 7 bagi T2 min T1, 7 min 4. Maka adik dapat V plus 1 bagi min 6 sama dengan T min 7 bagi 3. Ya? Nah, selanjutnya adik tinggal pindah ruas, berarti V sama dengan min 6 dibagi 3. Jadi min 2 dalam kurung T min 7 kurang 1. Oke? Atau min 2T plus 14 min 1. Jadi V sebagai fungsi T itu adalah min 2T plus 13. Oke? Nah, satuannya adalah meter per detik. Atau adik-adik bisa tulis lengkap dengan notasi vektor. Kalau begitu V sebagai fungsi T adalah min 2T plus 13 ke arah X. Oke? Nah, maka kita peroleh apa namanya? Vektor kecepatan pada selang waktu berapa tadi? 4 sampai 7 detik. Oke? Dan adik-adik bisa lihat juga karena garis miringnya itu miring ke kiri, jadi memang gradiennya mesti negatif. Ini min 2 kan ya gradiennya. Nah, gitu kira-kira. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi persamaan garis ketika T-nya sama dengan 4, itu kok 7 ya, Pak? Maksudnya? Maksudnya ketika T sama dengan 4 second, kenapa F? Oh, salah Dari lihat, Pak. waktu T sama dengan 4, V-nya 5. Waktu T sama dengan 7, V-nya min 1. Oh, oke, Pak. Gitu. Salah lihat saya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Masih bisa diikuti, adik-adik? Masih bisa ya? Nah, kita coba lihat bagian B. Kita coba lihat bagian B. Ini saya duplikat. Oke. Nah, kita hapus yang sudah tidak digunakan. Loh, kenapa yang kehapus cuma itu saja? Nah, sekarang kita lihat bagian B. B, gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi dari waktu untuk selang 0 sampai 10 detik. Oke.
Nah, untuk mendapatkan grafik percepatan, pertama, karena yang diberikan adalah grafik kecepatan terhadap waktu, jadi kita mesti tahu dulu apa hubungan percepatan dengan kecepatan. Kalau ada diingat, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Oke? Nah, secara geometri di kurva ini adik-adik bisa bilang bahwa kalau begitu percepatan itu bisa diperoleh dengan menyelidiki kemiringan dari grafik kecepatan terhadap waktu. Betul nggak? Nah, maka adik-adik bisa gambar kalau begitu kita tandai beberapa selang. Ini A, ini T, kemudian ini 0, ini 2, kemudian 4, kemudian di antara 6 dan 7 itu 6,5, 6,5, kemudian 7, kemudian 10. Oke. Nah, Dede lihat dari 0 detik sampai 2 detik itu kecepatannya konstan. Berarti percepatannya berapa? 0, Pak. 0, betul. Jadi Dede bisa gambar kurvanya kira-kira ya begini, 0. Nah, sorry. 0. Nah, gitu. Kemudian dari 2 sampai 1 itu dia berupa garis miring. Nah, berarti kita perlu gradiennya dia. Gradiennya adalah percepatan kan ya? Nah, gradiennya berapa kira-kira? Gradien garis yang ini. Ini bisa kita hitung dengan memilih 2 titik yang ini kan ya? Nah, titik yang kedua itu ada di 4,5, titik yang pertama ada di 2,1. Nah, kalau adik-adik lihat segitiga yang ini, lihat segitiga yang ini. Nah, oke. Yang sisi tegak ini berapa kira-kira? Kalau adik-adik coba cek. Dari 1 sampai 5, 4 kan ya? Kemudian dari sini sampai sini itu 2 sampai 4, 2. Berarti gradiennya berapa tuh? Gradien dari sisi miring ini adalah rasio antara sisi tegak dengan sisi horizontal kan ya? Jadi gradiennya sama dengan 2, 4 bagi 2 kan ya? Nah, berarti nilai percepatan di antara 2 detik sampai 4 detik adalah 2 meter per detik kuadrat. Jadi adik-adik gambarkan ini 2, kemudian kurvanya kayak begini kalau gitu. Nah, oke. Kemudian berikutnya dari 4 sampai 7 detik itu dia garis miring. Tadi kita udah hitung gradiennya negatif 2 kan ya? Garis miring dari 4 detik sampai 7 detik itu gradiennya min 2. Jadi kalau gitu adik-adik perlu menggambar satu nilai lagi, kita perpanjang ke bawah, sorry. Kita perpanjang ke bawah kurva ini. Nah, ini min 2. Oke. Nah, dari 4 sampai 7. Itu nilainya adalah min 2. Nah, kayak begini. Kemudian dari 7 sampai 10 itu kecepatannya konstan. Jadi gradiennya 0 sehingga percepatan dari 7 detik sampai 10 detik adalah 0. Jadi kembali lagi kayak begini. Nah, oke. Jadi kita peroleh grafik A sebagai fungsi waktu. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Bapakku. Bisa ya? Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang bagian C. Bila X pada saat T sama dengan 0 adalah 5 meter, hitunglah posisi partikel pada saat T sama dengan 10 detik. Oke. Kita buka page baru.
Oke, kita hapus dulu ini. Delete. Terus ini coretan-coretan di grafik juga kita hapus. Oke. Nah, sekarang bagian C. Bila X pada saat T sama dengan 0 adalah 5 meter, hitunglah posisi partikel saat T sama dengan 10 detik. Oke. Nah, adik-adik lihat, waktu mau menentukan posisi X pada T tertentu, oke. Apa yang harus adik-adik lakukan? Kurva yang diberikan itu adalah kecepatan terhadap waktu. Jadi kita perlu ingat apa hubungan posisi dengan kecepatan. Nah, kalau adik-adik ingat materi di kelas, kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Saya nggak usah pakai notasi vektor lagi karena bendanya cuman bergerak di sumbu X, jadi arahnya ya kalau nggak positif negatif. Oke? Jadi ini dx, dt. Nah, kalau V adalah turunan pertama posisi X terhadap waktu, maka kalau begitu X itu sama dengan integral V dt, tapi jangan lupa ditambahkan dengan posisi X di waktu sebelumnya. Oke? Ini dari T sama dengan T0. Oke? Sehingga adik-adik bisa lihat bahwa X0 ini itu adalah X ketika T0. Oke? Nah, sampai mana integralnya? Ya sampai waktu yang adik-adik inginkan. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kita mau cari tahu posisi partikel saat T sama dengan 10 detik. Berarti kita akan lakukan integral ini mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10 detik. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka X0 ini itu adalah nilai X saat T sama dengan 0. Dan itu diketahui adalah 5 meter. Oke? Jadi X0 ini bisa langsung adik-adik ganti dengan 5 meter. Oke? Nah, berikutnya, kalau begitu, X di saat T sama dengan 10 detik itu diberikan oleh 5 meter tambah integral V dt. Tapi adik-adik lihat, dari rentang 0 sampai 10 itu grafiknya berubah-berubah tuh. Dari 0 sampai 2 dia datar, dari 2 sampai 4 menanjak berupa garis miring, dari 4 sampai 7 turun berupa garis miring juga, 7 sampai 10 konstan. Nah, maka kita bagi selang integral dari 0 sampai 10 detik ini menjadi beberapa rentang segi. Oke? Kita bagi menjadi beberapa rentang. Pertama, integral dari T sama dengan 0 sampai 2 detik. Oke? 0 sampai 2 dulu. V dt. Plus integral dari T sama dengan 2 detik sampai 4 detik. Tambah integral T dari 4 sampai 7. 4 detik sampai 7 detik V dt. Plus integral V dt tapi T dari 7 sampai 10. Integral V dt. Nah, yang terakhir ini T dari 7 detik sampai 10 detik. Oke? Gitu kira-kira. Nah, ingat adik-adik, dari sudut pandang geometri, integral ini adik-adik bisa lihat sebagai luas yang dibatasi oleh V dengan sumbu mendatarnya, yaitu sumbu waktu. Jadi misalkan integral yang pertama ini, V dt dari 0 sampai 2, itu sebenarnya adik-adik bisa peroleh dengan menghitung luas yang ini. Nah, luas yang ini nih.
Oke? Dan luas tersebut hanya luas persegi panjang. Kira-kira cara hitungnya gimana tuh? Tinggal panjang kali tinggi kan ya, panjangnya 2, tingginya 1. Jadi yang ini, yang integral yang pertama, itu nilainya adalah, berapa tadi? 2 detik dikali 1 meter per detik. Berarti adik-adik dapat berapa tuh? 1 kali 2 berapa? 2 kan ya? Ini 2 meter. Kemudian yang ini, yang berikutnya adalah luas yang ini. Nah, trapesium ini. Kira-kira luasnya berapa, adik? Kalau lupa rumus trapesium, adik bisa bagi ini menjadi segitiga, luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Oke? Luas yang segitiga ini berapa? Setengah alas, alasnya 2 kali tinggi. Tingginya dari 1 sampai 5, 4. Oke? Berapa ini? 4 kan ya? Kemudian persegi panjang yang ini 2 kali 1. Jadi 2. Nah, kalau dijumlahkan berarti 6 kan ya? Jadi kita dapat yang ini 6 meter. Oke? Kemudian berikutnya integral yang ketiga dari dari 4 detik sampai 7 detik itu adalah luas yang ini. Luas yang ini ditambah luas yang ini. Nah, luas segitiga yang di atas itu adalah setengah kali 4 sampai 6, 2, kemudian tingginya 0 sampai 5. Jadi sama dengan 5. Kemudian luas yang kecil ini itu adalah setengah dikali, nggak sampai 6 ini. Sebentar, saya salah. Bukan setengah kali 2, tapi setengah kali 2,5. Karena ini ada bagian kecil ini dari 6 sampai 6,5 kan ya? Jadi 4 sampai 6,5 itu adalah 2,5. Jadi setengah kali 2,5. Oke. Kemudian kali tingginya adalah 5. Berapa ini, adik-adik? Setengah kali 2,5 kali 5 berapa? 12,5, Pak. 12, masa sih? Setengah kali setengah 6,25, Pak. 6,25 betul. Oh ya, 6,25. Itu 6,25. Nah, luas yang kecil itu adalah setengah kali tinggi. Tingginya negatif tapi. Jadi setengah kali alas. Alasnya itu adalah 0,5 kali tinggi. Tingginya negatif, yaitu -1. Oke. Berapa ini? Minus 0,25. Minus 0,25. Kalau kita total berapa? 6 kan ya? Jadi yang ini 4 sampai 7 itu juga adalah 6 meter. Nah, yang terakhir dari 7 sampai 10, dari 7 sampai 10 itu adalah luas persegi panjang saja. Oke. Dari 7 sampai 10 itu hanyalah luas persegi panjang saja. Berapa luasnya kira-kira? Luas yang Yang 3 ya, Pak. Main 3, Pak. min 3. Min 3. 7 sampai 10 kan 3 satuan. Tingginya -1, jadi -3. Oke. -3, jadi yang ini adalah -3 meter. Nah, maka kita simpulkan kalau begitu, posisi benda saat T sama dengan 10 detik, itu adalah 5 meter tambah berapa? 2 tambah 6, 8, 8 tambah 6, 14, 14 kurang 3, 11. 11 meter. Jadi berapa ini? 5 tambah 11 adalah 16. 16 meter. 16. Jadi bila diketahui posisi awalnya adalah
5 meter, maka ketika T sama dengan 10 detik, si partikel itu udah berada di 16 meter. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Ya, Pak. Nah, ini yang bagian C. Nah, bagian D gimana? Hitunglah percepatan Mau rata-rata. nanya, Ya, gimana? umpama x0-nya itu tidak diketahui, berarti langsung integral gitu ya? Oh enggak, mesti diketahui. Oh, pasti diketahui. Kalau tidak diketahui, berarti kemungkinan kamu harus cari dari soal. Mungkin dia diberi secara implisit informasi itu. Oke? Gitu kira-kira. Mau nanya, Pak. Mhm, mhm. Gimana? Kenapa kalau kita ngitung pakai rumus sama kenapa kalau kita pakai rumus dengan pakai luas area itu hasilnya sama, Pak? Karena integral itu memang asalnya dari luas area. Jadi integral itu kamu menjumlahkan sesuatu yang porsinya kecil-kecil tapi sangat banyak. Oke? Misal kayak begini. Eh, saya minta kamu hitung, kita buka halaman baru lah ya. Saya minta kamu hitung luas persegi panjang. Luasnya gampang kan ya? Kalau ini panjangnya A, ini tingginya B, maka luas ini adalah A kali B. Nah, sekarang kalau saya beri kamu bentuk kayak begini. Nah, kemudian saya minta kamu hitung, ini X, ini Y, misalkan kurva yang lengkung ini kita deskripsikan sebagai sebuah kurva, yaitu Y sama dengan Fx, dia bergantung X. Kemudian saya tanya ke kamu, berapa luas area yang dibatasi oleh si kurva dengan sumbu X, tapi pada rentang XA sampai XB. Nah, luas ini berapa? Nah, ada problem. Karena salah satu sisi atasnya itu lengkung. Jadi nggak bisa panjang kali lebar lagi. Tapi kita bisa pakai ide tersebut dengan cara membuat partisi namanya. Kita bagi ini menjadi persegi-persegi panjang. Oke? Kita bagi ini dengan menjadi persegi-persegi panjang. Misalkan saya gambar berapa biji ini ya. Nah, kayak begini. Ini ada berapa persegi panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi menjadi 6 persegi panjang. Kemudian kita hitung luas setiap persegi panjang. A1, A2, A3, dan seterusnya. Sampai A ke-6, kemudian kita total. Tapi ada problem ketika kita mentotal luas dari persegi-persegi panjang yang hanya 6 biji ini. Karena ada sisa ini kan ya. Ada sisa ini yang tidak terhitung. Jadi nilai kita itu beda dengan nilai luas yang sebenarnya. Nah, kalau gitu gimana supaya kita dapat nilai luas yang sebenarnya? Maka kita harus perkecil error yang warna hijau ini. Sisa-sisa yang tidak terhitung ini, kita harus perkecil. Cara memperkecilnya gimana? Luas tiap persegi panjang ini kita bikin sempit sekali, tapi akibatnya persegi panjangnya jadi sangat banyak. Kamu bisa paham sampai situ? Paham, Pak? Paham ya? Nah, maka tadi waktu kita mau menghitung luas total persegi panjang ini, kita menjumlahkan A dari 1 sampai 6 kan ya? Tapi kalau kita mau perkecil error ini, errornya mau kita perkecil, maka kita perlu persegi panjang yang sangat banyak, tapi lebarnya kecil. Jadi kita persegi panjang kita menjadi N buah dan lebarnya itu menuju 0. Oke? Nah, luas tiap persegi panjang, kalau persegi panjangnya misal kamu bagi menjadi beberapa persegi panjang dengan lebar yang sama, maka setiap persegi panjang itu luasnya adalah F nilai si fungsi itu di titik tertentu dikali dengan lebarnya kan ya. Jadi misalkan persegi panjang yang ini. Oke. Tingginya yang ini
itu adalah nilai F di X tertentu kan ya? Kemudian dikali dengan delta X, gitu kira-kira. Oke? Nah, maka apa namanya? Untuk memperkecil error yang warna hijau yang tidak terhitung tadi, kamu ambil limit delta X menuju 0. Artinya lebar tiap persegi panjang itu kamu bikin sempit sekali, tapi jumlah persegi panjangnya akan jadi sangat banyak. Oke? Atau kamu bisa tulis limit N menuju tak hingga, gitu kira-kira. Oke? Nah, ini ada namanya limit jumlah Riemann. Ini kemudian oleh Leibniz, kalau saya nggak salah, dia perkenalkan menggunakan simbol baru. Ini, oke, F dx. Dx ini adalah delta X, tapi infinitesimal. Jadi jeda yang sangat kecil, tapi tidak nol. Oke. Kemudian integral ini, kalau saya nggak salah, simbol cacing kayak begini, itu asalnya dari huruf S, yaitu sum. Sum itu penjumlahan. Sum. Jadi sama dengan ini sebenarnya penjumlahan. Oke. Jadi penjumlahan entitas yang jedanya kecil-kecil tapi ada sangat banyak gitu. Nah, sehingga integral itu bisa kamu korelasikan dengan luas. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Nah, sehingga waktu kamu mau menghitung integral yang tadi, mana tadi ya? Nah, mau menghitung integral yang ini, ada problem waktu kamu menghitung misalkan integral dari waktu 2 detik sampai 4 detik. Karena V-nya berupa garis miring, jadi kamu butuh persamaan garis kan ya? Tidak susah sebenarnya mencari persamaan garis, tapi ada cara lebih cepat karena kita tahu integral tersebut adalah luas yang dibatasi oleh si kurva dengan sumbu mendatar pada rentang tertentu. Jadi hitung aja luas. Oke? Lebih cepat. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Saya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Mau tanya Pak, izin tanya. Ya. Meneruskan tadi pertanyaan teman saya, misalnya X0-nya tidak diketahui gitu kan Pak, secara eksplisit. Nah, Bapak kan tadi bilang secara implisit mungkin bisa diketahuinya. Mungkin Nah, itu diketahui. contohnya seperti apa ya Pak? Ya, Kalau yang secara implisit. misal dia bilang kayak begini, apa namanya? eh, em, em, tentukan posisi benda saat T sama dengan 10 detik bila apa namanya, benda pada awalnya berada di origin dari koordinat. Nah, istilah origin itu sebenarnya menandakan bahwa posisi awalnya ada di 0,0 gitu kira-kira. Jadi kadang tidak disebutkan eksplisit tapi menggunakan istilah tertentu yang kita harus kenali. Atau yang dia tanya bukan posisi di T sama dengan 10 detik, tapi dia bilang kayak begini. Hitung perpindahan yang dialami oleh benda selama 10 detik. Oke? Jadi tidak peduli posisi awalnya di mana. Yang penting kita mau cari tahu dari posisi awal ke posisi akhir, dia perpindahannya itu berapa gitu. Oke? Sehingga di kondisi seperti itu yang kamu hitung sebenarnya bukan X, tapi X kurangi X0 gitu kira-kira. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Atau dia beri kurva lagi. Misal apa namanya? Ada kurva satu lagi X terhadap T, kemudian misal posisinya kayak begini. Kelebihan kemarin. Nah, begini. Ini saat 0, ini saat 2 detik. Nah, maka kamu lihat pada saat T sama dengan 0, X-nya ada di sini nih. Nah, nilai X di sini itu adalah posisi awalnya. Gitu. Jadi bisa macam-macam cara apa namanya? Cara
menyembunyikan informasi tersebut. Oke? Bisa dia pakai kurva lain yang adik-adik harus baca, atau bisa tadi dia bikin posisi awal tidak penting dengan cara yang ditanyakan bukan posisi pada 10 detik lagi, tapi perpindahan selama 10 detik. Gitu, kira-kira. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak, kita lihat yang bagian D. Kalau yang D, itu adik-adik diminta menentukan berapa percepatan rata-rata benda selama 10 detik. Ingat, percepatan rata-rata itu adalah posisi akhir, kok posisi akhir? Kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi T akhir kurang T awal. Oke? Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya adalah -1. Kecepatan awalnya 1. Rentang waktunya berapa? 10 detik. Jadi, percepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya adalah -1 arah X, ya kan? Kurangi kecepatan awal. Kecepatan awal +1. Oke? Dibagi T akhir kurang T awal. T akhir kurang T awal adalah jeda waktu peristiwanya. Jeda waktu peristiwa yang sedang kita selidiki. Berarti 10 kurang 0. Jadi 10 detik. Jadi adik-adik peroleh percepatan rata-rata dengan demikian sama dengan -1 kurang 1, -2 bagi 10 berapa? -0,2 meter per detik kuadrat arah X. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahamikah, adik-adik? Bisa Pak. Saya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin mau nanya, Pak. Ya, ya. Maaf, Pak, tadi kan disinggung tentang mencari perpindahannya, Pak. Nah, kalau kita mau nyari perpindahan dari grafik ini, tadi gimana, Pak? Oh, lihat, grafik ini itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk cari perpindahan, kita butuh informasi posisi awal dan posisi akhir, ya kan? Atau kita perlu tahu integral dari kecepatan. Oke? Bisa dipahami? Karena kalau kamu ingat hubungan antara kecepatan dengan posisi, kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Maka posisi, oke, itu adalah integral dari V terhadap waktu, tapi harus ditambahkan dengan informasi posisi di waktu sebelumnya. Kenapa harus ada tambahan ini, adik-adik? Kira-kira ada yang tahu? Saya kasih contoh kayak begini. Ada fungsi diberikan oleh X kuadrat, kemudian ada fungsi lain, ini F1, dia diberikan oleh X kuadrat plus 3, ada fungsi lagi, dia diberikan oleh X kuadrat min 1. Oke? Coba adik-adik selidiki turunan tiap fungsi ini terhadap X. Nilainya berapa? 2. 2x, Pak. Semuanya 2X kan ya? Ya nggak? Iya Pak. Sep- 2X. Iya, Pak. Nah, kalau gitu, sekarang kalau saya punya 2X,
dan saya mau integralkan kembali, saya akan dapat fungsi yang mana? Fungsi 1, 2, atau 3? Menurut adik-adik? Ketiga fungsi ini kalau diturunkan sama-sama 2x. Sekarang kalau saya punya 2x, saya mau integralkan, saya akan dapat fungsi yang mana? Fungsi 1, fungsi 2, atau fungsi 3? 1. Nggak tahu. Yang akan saya dapat itu adalah bentuk umum dari ketiga fungsi ini, yaitu x kuadrat plus sebuah konstanta. Ya nggak? Nah, untuk memutuskan yang mana yang saya maksud, apakah yang ini, ataukah yang ini, ataukah yang ini, saya perlu tahu nilai C ini berapa eksaknya. Apakah 3, ataukah 0, ataukah -1. Kalau ternyata C ini adalah 0, berarti yang saya mau itu adalah F1. Adik-adik tahu maksudnya? Adik-adik bisa paham ya? Nah, sehingga kalau adik-adik lihat ini, kalau kita ketahui velocity, kemudian kita mau mencari posisi, maka fungsi posisi yang mana yang mau kita tuju? Oke? Nah, memutuskan itu hanya bisa dilakukan bila adik-adik spesifikasi nilai konstanta ini. Atau kalau di ilustrasi kita tadi, nilai si C ini. Betul nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Paham, Pak. Nah, jadi kalau adik-adik mengintegralkan, tolong jangan lupa tambahan konstanta ini. Oke? Bisa dipahami ya? Supaya hasil yang adik-adik tuju itu memang yang sesuai dengan persoalan yang mau diselesaikan. Karena kalau enggak, yang adik-adik akan dapatkan itu keluarga fungsi kuadratik. Tapi dari keluarga fungsi kuadratik itu anggota keluarga yang mana yang adik-adik mau. Nah, maka harus dispesifikasi nilai konstanta ini. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Oke. Nah, kita coba soal berikutnya. Ini udah D ya? Sampai D kan ya? Oke. Nah, kita coba lihat soal berikutnya. Nomor 2 tuh tentang apa sih? Oh, katrol. Oke. Nah, ini kelihatan adik-adik? Kelihatan, Pak. Betul, Pak. Kan ya? Oke. Nah, untuk dapat mengangkat beban berat, biasanya digunakan sistem katrol sebagai alat bantu, seperti ditunjukkan pada gambar 2 di samping. Asumsikan massa tali dan katrol dapat diabaikan dan tidak ada gesekan antara tali dan katrol. Nyatakan jawaban dalam besaran M dan G. M itu adalah massanya si beban, G adalah percepatan gravitasi. A, gambarkan diagram gaya benda bebas, sistem katrol di samping. B, tentukan besar gaya yang diperlukan supaya benda bermassa M bergerak dengan laju tetap pada sistem katrol di samping, dan tentukan pula besar tegangan tali T1, T2, T3, T4. Kemudian C, apabila benda bergerak ke atas dengan percepatan A sama dengan setengah G, tentukan tegangan tali T1 sampai T4. Oke. Nah, yang A dulu. Menggambar diagram gaya. Kira-kira kayak apa tuh? Menurut adik-adik. Pertama, di benda bermassa M. Di benda bermassa M, adik-adik bisa gambarkan ada gaya gravitasi, kasih nama Fg, ya kan? Kemudian ada gaya apa lagi? Tegangan tali, Pak, ke atas T4. Ada T4, betul. Ada T4. Nah, oke. Kemudian
Di mana lagi bisa kita gambar? Oh, untuk katrol yang bawah. Ada 2 katrol kan ya? Nah, untuk katrol yang bawah, kalau adik-adik coba cek, ada berapa gaya bekerja di katrol bawah? Katrol yang bawah, 3, Pak. ada 3 betul. Pertama ada T4. Untuk katrol yang ini T4 fungsinya membebani si katrol kan ya. Jadi kita gambar untuk katrol bawah T4 arahnya ke bawah. Oke. Kemudian ada T2 di sebelah sini dan T1 di sebelah sini. Oke. Bisa dipahami sampai situ Dedek? Kemudian untuk katrol yang atas. Nah, untuk katrol yang atas ada berapa gaya kira-kira? Pertama ada T2 ke bawah, karena T2 untuk katrol yang atas dia membebani justru. Kemudian ada T1. Oke. Kemudian ada T3 ke atas. Kemudian ada sebentar. T1-nya saya geser dikit. Ada T1, kemudian ada gaya yang terakhir apa? F. Ya sebenarnya tegangan tali yang ini, tapi tegangan tali yang ini sama dengan F kan ya. Jadi kita gambar aja dia F. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang? Nggak ada kan ya? Udah cukup gayanya. Kemudian B, kita diminta tentukan besar gaya yang diperlukan supaya benda bermassa M bergerak dengan laju tetap. Oke, kita mau dia bergerak dengan laju tetap. Nah, berarti adik-adik lihat diagram gaya yang pertama buat benda bermassa M. Berarti kalau dia bergerak dengan laju tetap, maka T4 min FG itu mesti berapa, Dedek? Mesti sama dengan 0. 0. Jadi T4 dan FG harus dalam keadaan setimbang supaya tidak ada percepatan. Sehingga benda bergerak dengan kecepatan konstan. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ, sehingga dari sini kita langsung dapat T4 kalau begitu itu sama dengan M kali G. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Nah, yang kedua, adik-adik lihat karena massa katrol dan massa tali diabaikan, maka T2 dan T1 itu tegangannya mesti sama. Jadi mereka akan mengangkat T4 bersama-sama dan tegangannya mesti sama. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu, untuk katrol bawah, kita bisa tulis T2 tambah T1 min T4 sama dengan 0. Oke? Nah, karena T2 dan T1 sama, maka adik-adik bisa langsung tulis ini 2T1. Dia sama dengan T4. T4-nya sendiri adalah M kali G. Sehingga T1 sama dengan setengah M kali G. Begitupun dengan T2, karena T1 sama dengan T2. Nah, kemudian T3 yang belum berarti T3 ya. Oke. T3 kalau begitu sama dengan apa? Menurut adik-adik. Nah, adik-adik lihat. T2 dan T1 itu menjadi tegang karena F. Ada gaya F ini kan ya? Betul nggak? Adik-adik paham sampai situ? Maka kalau begitu, yang menyebabkan mereka memiliki tegangan tertentu ya F. Maka saya bisa bilang kalau begitu F itu mesti sama dengan T1 dan T2. Ya nggak? Kalau begitu dari diagram yang ketiga, yaitu untuk katrol atas, saya bisa tulis persamaan
dari hukum Newton seperti ini. T3 kurangi T2 kurangi T1 kurangi F sama dengan 0. Oke? Nah, kalau begitu T3 itu sama dengan ada dilihat T2, T1 dan F sama kan ya? Jadi kita bisa tulis mereka 3 kali T1. Maka T3 sama dengan 3/2 mg. Oke? Nah, maka kita dapatkan T4, T1 dan T2, kemudian T3. Itu kira-kira. Kemudian yang C, apabila benda bergerak ke atas dengan percepatan setengah G. Oke. Nah, sama. Yang harus kita kerjakan masih hal yang sama. Cuma sekarang, karena bendanya bergerak dipercepat, jadi T4 min Fg bukan lagi sama dengan 0, tapi sama dengan setengah kali G. Oke? Jadi bisa paham sampai situ? Paham, Pak. Paham ya? Sorry. Jangan lupa dikali massa. Kali massanya benda. Kan sigma F sama dengan M kali A. Jadi jangan lupa kali massa. Nah, maka Adik-adik peroleh kalau begitu T4 itu sama dengan Fg. Fg adalah Mg. Kemudian ditambah setengah Mg. Ini sama dengan 3/2 Mg. Oke? 3/2 Mg. Kemudian T1 dan T2 gimana? T1 dan T2 kira-kira gimana? Pak, izin mau nanya, Ya, itu tegangan talinya sama pada katrol itu ketika massa katrol itu tidak diketahui, Pak. Maksudnya diabaikan gitu. betul. Kalau kamu lihat massa katrolnya karena diabaikan, jadi fungsi mereka itu cuma membelokkan ini tali kan ya? Sehingga F, T1 dan T2 pasti sama. Karena kalau F kamu bikin renggang, T1 dan T2 juga akan renggang. Ya enggak? Iya. Kan mereka tali yang sama. Jadi katrol ini kalau massanya diabaikan, berarti efek rotasinya diabaikan, maka dia fungsinya cuma membelokkan tali aja. Ya enggak? Iya, Pak. Oke? Itu kira-kira. Terus Pak, mau nanya, itu kenapa sigma itu sama dengan 0 ya? Sigma pada setiap diagram bebasnya. Oh, karena dia pengen bendanya yang soal B ini, dia pengen bendanya bergerak dengan laju tetap. Laju tetap kan berarti percepatan 0. Iya, Pak. Oke? Gitu kira-kira. Bertanya lagi dong, Pak. Ya, ya. Seandainya kalau contohnya katrol itu bermassa, apa yang terjadi pada tegangan talinya, Pak? Oh, kalau dia bermassa, nanti dia punya rotasi kan ya? Nah, karena dia punya rotasi, momen inersianya harus kamu perhitungkan. Sehingga T1 dan T2 belum tentu sama. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Kalau dia berotasi, T1 dan T2 belum tentu sama. Gitu kira-kira. Iya, Nah, Pak. karena dia punya massa dan diganggu dengan T1 dan T2, dia mesti mengalami torsi, ada rotasi. Nah, kita butuh momen inersia. Gitu. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Nah, sekarang kita coba hitung T1 dan T2 untuk kasus yang C. Untuk kasus yang C, persamaannya masih mirip, T2 plus T1 min T4, tapi tidak sama dengan 0 lagi. Tapi sama dengan setengah setengah massa katrol dikali G. Tapi karena massa katrol diabaikan, jadi T2 plus T1 min T4 juga sama dengan 0. Oke? Sehingga adik-adik tulis kalau begitu untuk katrol bawah dalam kurung massa diabaikan. Massa diabaikan. Adik-adik bisa tulis kalau begitu apa tadi GG-nya? T2 plus T1 min T4 kan ya? T2 plus T1 min T4 sama dengan massa katrol bawah kali percepatan sistem. Oke?
Tapi massa katrol diabaikan, jadi ini 0 kan ya. Nah, maka dari sini adik-adik bisa dapat, ya lagi-lagi karena massa katrol diabaikan, dia cuma berfungsi untuk membelokkan tali aja, jadi F, T1 dan T2 sama, sehingga adik-adik bisa tulis ini 2 kali T1 sama dengan T4, T4-nya sendiri adalah 3/2 M kali G, maka T1 sama dengan 2/4, 3/4 M kali G. Oke. Nah, kita peroleh T1, T2 karena dia sama dengan T1, ya berarti T2 juga nilainya adalah 3/4 M kali G. Oke. Nah, terakhir untuk menghitung T3, kita tinjau katrol yang atas. Juga massa diabaikan. Nah, maka katrol yang atas itu T3 min T2 min T1 min F. T3 min T2 min T1 min F. Oh, sorry, kenapa minnya miring-miring? Min T1 min F sama dengan massa katrol atas dikali percepatan. Tapi karena massanya diabaikan, jadi di 0. Oke? Nah, sehingga dari peroleh T3 itu sama dengan T1 tambah T2 tambah F. Ini sama dengan 3 T1. Karena F sama dengan T1 sama dengan T2. Jadi adik-adik dapat berapa tuh? 9/4 M kali G. Oke? Nah, maka kita peroleh tegangan tali untuk kasus ketika katrol bergerak ke atas dengan percepatan setengah G. Oke? Gitu kira-kira. Sampai situ bisa dipahami? Oh, sebentar ya adik-adik, sebentar. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lihat soal berikut. Soal berikut. Nah, ini ada konsep usaha energi. Ini ada 2 buah benda tersusun seperti tampak pada gambar di samping. Oke? Diketahui M sama dengan 4 kg. Nah, ada 2 balok tuh. Yang satu masanya 4 kg, yang satu 8 kg. Jadi M dan 2M. Oke? Kemudian pegas memiliki konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Keadaan awal kedua benda adalah tidak bergerak dan pegas tidak tertekan atau tertarik. Jadi pegas ada di panjang aslinya dia. Belum ditekan dan belum ditarik. Sehingga belum ada gaya pegas. Oke? Atau gaya pemulih. Belum ada. Karena pegasnya belum ditekan atau ditarik. Kemudian salah satu massa yaitu yang 2M 8 kg dia berada di bidang miring. Nah, bidang miring ini memiliki sudut kemiringan theta, oke, dan theta diketahui memenuhi hubungan tangen theta sama dengan 3/4. Oke. Kemudian bidang miring yang kasar ini memiliki koefisien gesek kinetis sebesar 0,1. Kemudian anggap massa katrol dan pegas serta tali diabaikan. Dan adik-adik diminta menentukan A total energi kinetik sistem saat benda 2M bergerak ke bawah sejauh 10 cm untuk pertama kalinya. Kenapa pakai kata-kata untuk pertama kalinya menurut adik-adik? Kira-kira. Karena ada kemungkinan
sistem ini mengalami osilasi gara-gara ada pegas kan ya. Tapi materi belum sampai di osilasi kan ya. Makanya dia kasih keterangan kalau turun untuk pertama kalinya aja. Kemudian B, besar energi kinetik dari benda 2M pada keadaan soal A. Kemudian C, seberapa jauh benda M bergeser saat benda 2M berhenti sesaat untuk pertama kalinya. Oke. Nah, adik-adik perlu mengingat kembali konsep usaha dan energi. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Paham, So, Pak. Bisa, Pak. Adik-adik cek ini. Kalau adik-adik ingat, apa yang menyebabkan perubahan energi kinetik terjadi? Usaha kan ya? Nah, usaha yang bekerja di apa namanya? Di sistem ini itu adalah usaha yang bekerja di sistem ini itu disebabkan oleh beberapa gaya sekaligus. Oke. Pertama, ada gaya apa saja kira-kira yang bekerja di sistem ini? Pertama ada gaya pegas. Jadi gaya pegas ini mengakibatkan energi kinetik berubah dengan cara apa? Dengan cara dia mengkonversi sebagian energi kinetik menjadi energi potensial pegas. Sampai situ ada-ada bisa paham dulu? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ada gaya gravitasi bekerja di sistem ini. Nah, gaya gravitasi juga dia mengubah sebagian energi kinetik menjadi energi potensial gravitasi. Oke? Kemudian ada gaya apa lagi yang melakukan usaha menurut adik-adik? Ada gaya gesek. Oke? Ada gaya gesek. Gaya gesek ini dia mengambil energi kinetiknya sistem, kemudian dia buang ke lingkungan dalam wujud energi panas atau kalor. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai situ bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Bisa, Ya. Pak. Nah, sehingga saya bisa tulis kayak begini. Kalau begitu, perubahan energi kinetik yang dialami oleh sistem ini itu akibat usaha, kita kasih nama usaha total, dan usaha total ini terdiri dari usaha oleh gaya pegas, oke, karena waktu pegas melakukan kerja, dia konversi itu energi kinetik sebagian menjadi energi potensial. Potensial pegas dalam hal ini. Kemudian usaha oleh gaya gravitasi. Kemudian yang terakhir usaha oleh gaya gesek. Oke. Nah, gitu kira-kira. Sehingga kita bisa tulis kayak begini. Nah, kalau adik-adik masih ingat, sekalian review dari ketiga jenis gaya yang melakukan usaha ini, pegas, gravitasi, dan gaya gesek, mana yang konservatif, mana yang non-konservatif? non konservatif itu gaya gesek, Pak. Gaya gesek, betul. Karena dia mengakibatkan energi totalnya sistem itu berkurang, dia buang ke lingkungan dalam bentuk panas. Oke? Kalau pegas dan gravitasi, mereka cuman ubah energinya sistem, tapi energinya tetap ada di sistem, cuman diubah dari kinetik jadi potensial dan sebaliknya. Oke? Itu kira-kira. Nah, kalau adik-adik cek usaha oleh oleh gaya gesek itu mengakibatkan energi kinetik berkurang. Jadi saya bisa bilang usaha oleh gaya gesek itu adalah usaha yang negatif kan ya, karena dia mengakibatkan energi kinetik berkurang. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa, Pak. Ya. Jadi yang ini nilainya mesti negatif. Kalau usaha oleh gaya gravitasi gimana?
dia justru kalau adik-adik lihat tadinya sistem ini tidak bergerak kan ya, tapi gara-gara ada beban 2M maka sistem menjadi bergerak. Nah, beban 2M ini menarik beban bermassa M dan pegas karena dia terkena efek gravitasi. Jadi usaha oleh gaya gravitasi ini justru membuat benda bergerak, dari tidak bergerak menjadi bergerak, berarti mengalami percepatan. Jadi gaya gravitasi justru dia berusaha untuk menambah energi kinetik, sehingga yang ini mesti positif. Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Nah, sekarang yang pegas. Kira-kira dia mengurangi atau menambah energi kinetik menurut adik-adik? Menambah. Nambah, Pak. Enggak dong. Adik-adik bayangkan ini benda lagi bergerak, terus tiba-tiba adik-adik pasang pegas. Nanti pegasnya melar, jadi ada gaya pemulih, kecepatannya si benda berkurang kan ya? Sementara energi potensial pegas bertambah. Jadi justru usaha oleh gaya pegas itu mengurangi energi kinetik. Tapi dia menambah energi potensial pegas. Jadi delta K itu berkurang gara-gara usaha Pak, mau oleh tanya. gaya pegas. Gimana? Berarti kalau waktu Pegas mengalami konservatif itu kompresi itu berarti dia potensialnya semakin bertambah ya? Iya, either dia mengalami kompresi atau mengalami regangan. Itu energi potensialnya bertambah. Tapi kan setelah kompresi kan pasti bendanya kan pasti meluncur gitu, Pak. Iya, jadi waktu kamu tekan itu pegas, energi potensial bertambah. Waktu kamu lepas, dia konversi ulang energi potensial tadi menjadi energi kinetik. Oh iya. Jadi fungsinya gaya pegas itu cuman mengkonversi energi dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Makanya dia adik-adik bisa kategorikan sebagai gaya konservatif. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi saya nggak ngerti, Pak. Itu kenapa usaha pegasnya itu mengurangi kinetiknya, Pak? Ya, kamu bayangkan kayak begini. Ini ada lintasan, kemudian di sini ada pegas. Pegasnya tidak diganggu. Kemudian ini ada benda bergerak ke sana. Anggap lantai licin. Ini kecepatannya V. Berarti sepanjang waktu akan V kan ya? Tapi begitu dia menabrak pegas, pegasnya nanti tertekan kan ya? Kecepatannya bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Berkurang. Pak. Berkurang. Nah, kamu bayangkan kalau pegas ini nggak ada di sistem kita. Maka sistem ini bisa mungkin dipercepat menuruni bidang miring kan ya? Tapi gara-gara ada pegas, energi kinetiknya diambil, dia ubah menjadi energi potensial pegas. Betul nggak? Oh, jadi Pak, karena ada pegas ini waktu turun si benda M ini dia malah ketahan gitu loh, sedikit ketahan sama pegas ini, Pak. Betul. Karena si pegas ini gara-gara ketarik, gaya pemulihnya ke sebelah sini kan ya, ke kiri kan ya. Sehingga dia malah menghambat mereka. Menghambatnya dengan cara energi kinetik mereka itu dia ubah jadi energi potensialnya dia. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa. Bisa, Pak. Mirip dengan ilustrasi ini kan ya? Ada sesuatu lagi bergerak, terus berinteraksi dengan pegas, pegasnya menjadi terkompresi misalkan kalau di kasus ini, ya maka kecepatan benda berkurang, dikonversi menjadi energi potensial pegas. Pak, izin mau nanya, Pak. Ya. Ini mengapa delta K-nya itu kinetiknya sama dengan W total? Masih bingung tadi, Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan energi kinetik berubah? Mesti ada kerja kan ya? Ya enggak? Atau saya kasih contoh sederhana kayak begini. Misal ini ada benda, kita tinjau lantai licin dulu. Kita tinjau lantai licin dulu supaya adik-adik bisa pahami pelan-pelan. Kemudian ini ada benda bermassa M. Awalnya dia bergerak dengan kecepatan V1.
arahnya ke kanan. Oke? Nah, kalau tidak ada gaya ke arah horizontal, maka kecepatan benda ini berapa? Akan V1 terus-menerus, kan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, sekarang kalau adik-adik terapkan gaya, adik-adik dorong dia pakai gaya konstan F terus-menerus. Apa yang terjadi? Kecepatannya Kecepatannya nambah. akan bertambah. Jadi ketika dia pindah ke posisi berikutnya, di sini misalkan, kecepatannya menjadi V2 ke kanan, dan besarnya V2 ini akan lebih dari V1. Oke? Misal dia berpindah sejauh delta X. Oke? Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini. Apa namanya? Gara-gara kecepatannya berubah selama berpindah sejauh delta X ini, maka adik-adik bisa tulis hubungan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali percepatan kali delta X. Ya nggak? Masih ingat? Pak. Hubungan ini masih ingat kan ya? Ingat, Pak. Ya kan? Nah, sekarang adik-adik coba lihat ini. A ini apa? Percepatan yang dialami itu adalah F dibagi masanya dia kan ya? Kali delta X. Betul atau tidak? Iya, Pak. Nah, sekarang adik-adik coba cek. Kalau saya kali ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah M, maka saya dapat apa? Setengah M V2 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat plus F dikali delta X. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Coba. Atau saya bisa tulis ini sebagai setengah M V2 kuadrat kurang setengah M V1 kuadrat sama dengan F kali delta X. Ini yang kita sebut sebagai usaha. Ini yang kita sebut sebagai perubahan energi kinetik. Nah, jadi adik-adik bisa bilang kalau usaha itu adalah jumlah energi yang ditransfer ke benda gara-gara benda itu adik-adik beri aksi berupa gaya F. Oke? Dan gara-gara adik-adik beri aksi berupa gaya F ini dan dia pindah sejauh delta X, energi kinetiknya bertambah. Penambahannya sebesar apa? Itulah usaha. Jadi usaha itu jumlah energi yang adik-adik tambahkan ke benda tadi. Ya enggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Ya, Pak. Nah, kembali ke sistem tadi. Kalau gitu, kalau kita mau menyelidiki energi kinetik benda dan bagaimana dia berubah, kita cek usaha apa saja yang bekerja di dia. Karena total usaha tersebut adalah total energi yang kita tambahkan ke dia. Betul nggak? Betul? Betul ya? Gitu kira-kira adik-adik. Sampai situ bisa dipahami dulu sebelum saya lanjut. Sampai situ bisa dipahami. Berarti Pak, itu nanti kecepatannya berpengaruh pada saat benda itu ditekan ke pegas dulu ya, baru dilepaskan. Enggak, ini enggak ada keterangan kalau pegasnya ditekan dulu. Pegasnya itu pada awalnya tidak tertekan dan tidak tertarik. Kemudian dia dihubungkan dengan dua massa ini melalui tali. Kemudian mereka dilepas. Jadi tidak ada keterangan dia tertekan. Jadi awalnya tuh panjangnya rileks. Kemudian sistem ini kamu lepas. Jadi langsung yang akan dia alami adalah dia ditarik gitu. Ke stretch dia, nggak tertekan. Bisa dipahami? Oh, oke. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi adik-adik coba rada menghayal. Makanya besok pas ujian jangan lupa sarapan adik-adik. Supaya punya energi buat menghayal. Oke? Nah gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah kalau adik-adik udah paham itu, saya hapus lagi. Nanti adik-adik bisa cek itu di catatan kuliah juga ada kan ya? Yang barusan saya tulis. Nah, tapi kita punya konsep kayak begini, bahwa kalau kita mau menyelidiki perubahan energi kinetik benda,
kita cek usaha yang bekerja di dia. Karena usaha ini berkorelasi dengan jumlah tambahan energi buat benda tersebut. Oke? Nah, tapi kita harus selidiki usaha-usaha yang bekerja di benda itu ada apa saja. Oke? Nah, kemudian kita selidiki, oh ada 3 yang mengakibatkan yang apa berkontribusi pada usaha. Pertama pegas, gravitasi, dan gesekan. Gesekan dia mengurangi energi kinetik karena dia buang energi ke lingkungan dalam wujud kalor. Jadi dia mesti nilainya negatif karena dia menurunkan delta K. Gravitasi gimana? Justru gravitasi yang mempercepat sistem ini, oke, sehingga dia memberi tambahan energi kinetik. Oke. Kemudian gaya pegas itu justru dia menghambat benda ini untuk bergerak dengan cara dia konversi sebagian energi kinetik menjadi energi potensial pegas. Oke? Bisa dipahami sampai situ ya? Nah, sekarang kita coba hitung satu-satu. Usaha oleh gaya gesek dulu lah. Usaha oleh gaya gesek. Gimana cara menghitungnya kalau begitu? Nah, adik-adik tahu bahwa gaya gesek ini, oke, bekerjanya di benda yang mana, adik-adik? Di M atau di 2M? 2M, Pak. Di 2M, betul. Di 2M dia bekerja. Nah, maka adik-adik perlu selidiki. Di 2M ini, gaya gesek itu bekerjanya ke arah mana sih? Ke arah sini kan ya, kalau kita gambar. Nah, ini adalah arah dari gaya gesek. FK. Oke? FK. Sudah? Nah, menghitung FK, kita butuh mu K dikali gaya normal. Nah, gaya normal itu yang ini kan ya? Betul nggak? Sementara ada gaya gravitasi, saya gambar pakai merah, ada gaya gravitasi ke arah sini. Nah, lurus ke bawah ini FG. Kalau begitu Fn itu akan sama dengan apa, adik-adik? Kan tidak ada gerakan pada arah tegak lurus permukaan bidang miring. Kalau gitu Fn akan sama dengan FG sin atau FG cos. Cos, Pak. FG cos, betul. Jadi kita bisa peroleh. FG cos theta. Betul. Jadi kita bisa tulis kalau begitu Fn itu sama dengan Fg cos theta. Oke? Nah, adik-adik lihat, kalau begitu usaha oleh gaya gesek itu adalah negatif. Ingat nilainya harus negatif kan ya? FK dikali perpindahan kan ya? FK dikali perpindahan. Kasih nama perpindahannya adalah delta S. Maka ini adik-adik bisa tulis sebagai negatif FK. FK-nya sendiri adalah mu K dikali Fn. Fn-nya sendiri adalah Fg cos theta. Fg itu adalah 2M kali G. Ya kan? Jadi si Fg ini sama dengan 2M kali G. Oke? 2M kali G. Jadi saya bisa tulis mu K kali 2M kapital kali G, kemudian kali cos theta kali delta S. Oke, delta S adalah perpindahan. Nah, di soal dikasih tahu tuh di bagian A bahwa perpindahan yang kita mau adalah 10 cm. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat usaha yang berikutnya. Usaha yang berikutnya adalah oleh gaya gravitasi. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan, nah, jadi lihat gaya gravitasi
itu dia bekerja pada benda, tapi karena benda perpindahannya sejajar bidang miring, maka yang kita butuhkan adalah komponen dari gaya gravitasi yang sejajar bidang miring. Kira-kira komponen gaya gravitasi yang sejajar bidang miring itu adalah Fg dikali sin atau cos theta. Kalau Adik lihat gambar ini. Sin atau cos? Sin, Pak. Sin kan ya? Sin theta. Kemudian dikali dengan perpindahan. Oke, delta S. Sampai situ bisa dipahami? Nah, nilainya mesti positif karena gaya gravitasi justru yang mempercepat kan ya? Sehingga energi kinetiknya bertambah. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 2m kali G. Oke. Kemudian dikali sin theta dikali delta S. Oke. Nah, terakhir usaha oleh gaya pegas. Oke. Nah, gaya pegasnya ada dilihat. Karena sistem ini berpindah sejauh delta S, maka pegasnya juga mestinya bertambah panjang sebesar berapa? Kalau kedua benda ini berpindahnya sejauh delta S, maka pegasnya tambah panjang sebesar berapa? Delta Delta S. S, Pak. Delta S juga kan ya? Sehingga saya bisa bilang, kalau begitu, ketika pegas bertambah panjangnya sebesar delta X, dia jadi punya perubahan energi potensial pegas. Betul nggak? Jadi, terdapat perubahan energi potensial sebesar setengah K. K adalah konstanta pegas, ya kan? K adalah konstanta pegas. Kemudian dikali dengan X, atau saya tulis kayak begini deh. Dikali dengan penambahan panjang pegas kuadrat. Jadi delta S kuadrat. Dan ini kita kasih negatif karena besarnya harus negatif. Oke? Gitu kira-kira. Nah, ini kalau adik-adik coba cek, kita substitusikan semuanya ke formula yang paling atas. Sehingga kita dapat, kalau begitu, delta K atau perubahan energi kinetik itu sama dengan apa, adik-adik? Kita substitusikan angka-angka W pegas itu adalah min setengah kali, atau saya tulis ulang aja semua dulu ya, K delta S kuadrat, kemudian plus 2M kali G, kemudian kali sin theta kali delta S, negatif mu K, kemudian kali 2mg cos theta kali delta S. Maka delta K sama dengan min setengah kali K. K itu berapa? 200 kali delta S. Delta S adalah 10 cm. 10 cm itu berapa meter, adik-adik? 0, berapa meter? 0,1 kan? 0,1. 0,1 meter. 0,1 kuadrat 1/100 kan ya? Jadi min setengah kali 200 kali 1/100 berapa tuh? Min 1. Min 1, betul. Min 1 Joule. Jadi ini min 1 Joule. Satuannya Joule kan ya? Plus 2mg, M-nya berapa ya? OM 4 kg, 2mg, G-nya, oh ya anggap 10 lah ya. Anggap G 10, kita tulis di sini. Anggap G 10 meter per detik kuadrat. Biar gampang hitungnya lah ya. Udah jam 9 soalnya. Jadi 2
kali 4 kali 10 berapa tuh? 80, ya kan? Iya, 80 sin theta. Sin theta berapa? Kalau tangan theta 3/4, 3/5, Pak. sin theta 35 Pak. 3/5, betul. Sin theta Iya. 3/5. Jadi 2 kali 4 kali 10, 80 kali 3/5. Berapa tuh? 48, Pak. Hmm? 48, Pak. 48. 48 kali delta S 0,1 kali 0,1 berapa? 4,8. 4,8 tuh. Jadi ini 4,8 Joule. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak, bisa. Ya. Kurang mu K berapa ya? Mu K 0,1 kali 2 kali 4 kali 10 0,1 kali 80 ya 8 kan ya? 8 kali cos theta. Cos theta berapa? Kalau tangan theta 3/4 berarti cos theta 4/5. 5. 4/5. Berarti berapa tadi? 8 kali 4/5. Berapa tuh? 4/5 kan 0,8. 0,8 kali 8 6,4. 6,4. 6,4, betul. Kemudian delta S 0,1. Jadi 6,4 kali 0,1 berapa tuh? 0,64. 0,64 Joule. Oke. Oh, sebentar, ini ada pertanyaan. Pak, kenapa gravitasi pakai sin theta? Oke. Jadi kalau kamu perhatikan, kan dia miring kayak begini. Kemiringannya tuh theta terhadap horizontal. Nah, gaya gravitasi kan arahnya ke sini. Ini Fg. Tapi karena perpindahannya ke arah sini, ini perpindahan, arahnya vektor delta S, maka yang komponen gaya gravitasi yang menghasilkan usaha itu cuman komponen yang sejajar dengan delta S, yaitu komponen yang ini. Oke? Komponen yang ini saja. Nah, sementara kalau kita gambar garis bantu tegak lurus terhadap garis miring, terhadap bidang miring, maka sudut yang ini juga adalah theta. Oke? Nah, maka sudut di seberangnya yang ini juga adalah theta. Nah, kalau kamu perhatikan segitiga yang ini, kita tandai pakai hijau, nah yang ini, segitiga yang ini, siku-sikunya tuh di sini. Nah, kalau kita gambar terpisah, kita gambar di tempat berbeda. Nah, kayak begini kira-kira kan ya. Ini adalah Fg, ini adalah theta, ini siku-sikunya. Kita mau cari yang ini nih. Nah, maka kita gunakan hubungan apa? Untuk menghubungkan sisi di depannya theta dengan sisi dengan sisi miring. Jadi kita pakai sin kan ya? Jadi sin theta sama dengan yang mau kita cari tadi dibagi Fg. Berarti yang mau kita cari itu adalah Fg kali sin theta. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Siapa tadi yang nanya? Heriadi. Heriadi bisa paham ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Nah ini saya hapus supaya kita bisa tulis di bagian bawah. Nah kalau begitu delta K sama dengan berapa, Dede? Kalau begitu kita peroleh delta K sama dengan negatif 1 tambah 4,8 itu jadi 3,8. 3,8 kurang 0,64. Berapa tuh? 3,16. 3,16. 3,16, Pak. 3,16 Joule. Oke? Nah, adik-adik lihat. Berarti benda ini, sistem ini mengalami perubahan energi kinetik sebesar 3,16 Joule. Ingat, perubahan energi kinetik itu juga sama dengan energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Nah, awalnya mereka dilepas dari keadaan tidak bergerak. Jadi energi kinetik awal ini sama dengan 0. Betul nggak?
Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Nah, sehingga kalau begitu energi kinetik akhir itu adalah energi kinetik akhir, energi kinetiknya sistem ketika dia mencapai perpindahan sebesar 10 cm tadi. Ya enggak? Dengan kata lain kita peroleh jawaban yang A. Jadi yang A itu jawabannya adalah K akhir. K akhir itu maksudnya K ketika benda mencapai perpindahan sebesar 10 cm itu adalah 3,16 Joule. Oke. Nah, ini deh. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami kah? Jawab. Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau belum kita lihat yang B. B, besar energi kinetik dari benda 2M pada keadaan soal A. Oke. Nah, jadi lihat, energi kinetik yang kita peroleh ini, itu adalah energi kinetik akhirnya sistem. Oke. Energi kinetik akhirnya sistem. Nah, energi kinetik akhirnya sistem, ini untuk yang B, itu sama dengan energi kinetik akhir dari benda bermassa M ditambah energi kinetik akhir dari benda bermassa 2M. Betul nggak? Betul ya, adik-adik? Betul, Pak. Benar, Pak. Nah, sehingga saya bisa tulis, kalau begitu, 3,16 Joule tadi itu sama dengan setengah kali mv kuadrat plus setengah kali benda yang massanya 2M, ya massanya 2M, dikali V kuadrat. Nah ini kecepatan mereka sama, karena mereka bergerak sebagai satu sistem. Kalau 2M kecepatannya lebih tinggi dari M, maka talinya putus, mereka tercerai-berai. Oke? Adik-adik bisa paham? Jadi kecepatan kedua benda mesti sama. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Sudah, Pak. Saya. Nah, dari sini, adik-adik kemudian bisa hitung V ini berapa. Ya kan? Ini kan mesti sama dengan berapa? Setengah MV kuadrat tambah setengah kali 2MV kuadrat. Yang ini, apa namanya? Setengah dengan 2, boleh adik-adik coretkan ya. Nah, yang ini ada coret, 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 sehingga setengah tambah 1, 3/2 MV kuadrat. Nah, dari sini adik-adik bisa dapat, kalau begitu V kuadrat sama dengan 2 kali 3,16 Joule dibagi 3M. Oke? Atau adik-adik bisa peroleh V kalau begitu sama dengan akar dari 2 kali 3,16 Joule bagi 3 kali M-nya berapa tadi ya? 4 kilogram. 4 kilogram. Oke? Nah, setelah dapat V, adik-adik bisa hitung energi kinetiknya, energi kinetik akhir dari benda bermassa 2M, yaitu setengah kali 2M kali V kuadrat. Oke? Jadi adik-adik peroleh energi kinetik akhir dari benda bermassa 2M. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Jawab. Oke. Nah, sekarang
Pertanyaan yang terakhir adalah seberapa jauh benda M bergeser saat benda 2M berhenti sesaat untuk pertama kalinya. Jadi kayaknya dia turun, kemudian karena gaya pegas makin besar, dia diperlambat, kemudian berhenti, kemudian akan kembali ke atas. Oke? Gitu kira-kira. Jadi dia akan kembali ke atas karena pegasnya sekarang dominan gaya pemulihnya. Nah, waktu dia mau balik ke atas, bukan balik ke atas. Waktu dia mau menaiki bidang miring kembali, itu dia mesti diperlambat dulu, kemudian tidak bergerak, baru dia bergerak lagi ke atas. Betul nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, waktu dia berhenti sesaat, energi kinetiknya berapa? Nol bukan, Pak? Nol, Pak. Nol. Tentu nol. Oke? Tentu nol. Oh. Pasti nol. Ya kalau dia berhenti ya setengah mv kuadrat ya, kalau berhenti ya nol lah. Oke? Nah, sebentar saya buka page baru. Nah, sini. Ini kita hapus saja yang kita nggak butuhkan lagi. Oke. Nah, ketika berhenti sesaat, kita tulis di sini ya, yang bagian C. Ketika benda 2M berhenti sesaat, untuk pertama kalinya tentu ya. Oke. Maka ada dilihat yang atas juga pasti berhenti. Ya enggak? Jadi apa namanya? Mereka bergerak seragam. Oke? Karena mereka terhubung oleh tali dan bergerak sebagai satu sistem. Maka ketika berhenti sesaat ini, perubahan energi kinetik dari sistem itu sama dengan berapa, Dede? Jadi awalnya diam, kemudian kita mau tinjau ketika dia diam lagi. Berarti keadaan awal dan akhirnya itu sama-sama tidak Sama berubah. nol. Berarti perubahan energi kinetiknya berapa? Nol. Ada dia bisa paham sampai situ? Maaf Pak, tadi gimana ya Pak? Coba lihat ya. Awalnya sistemnya tidak bergerak, kemudian dia bergerak, tapi ada saat dia berhenti bergerak. Oke? Nah, kita mau tinjau ketika dia berhenti bergerak. Nah, berarti kita meninjau dua keadaan sekarang. Keadaan awal yang tidak bergerak dengan keadaan akhir yang juga tidak bergerak. Betul nggak? Betul atau tidak, adik-adik? Setuju. Betul ya? Jadi, kita tinjau dua keadaan sekarang. Keadaan awal tidak bergerak dan keadaan akhir ketika dia berhenti bergerak. Oke? Jadi, selisih energi kinetik antara dua keadaan ini adalah nol. Betul nggak? Betul. Oke? Betul, Pak. Nah, sehingga ada dia bisa tulis kayak begini. Kalau begitu, apa namanya? Persamaan yang kita tuliskan tadi, sebentar saya buka lagi. Mana tadi? Nah, ini. Nah, persamaan yang kita tulis ini saya copy dulu, sebentar. Saya copy. Kok nggak copy? Oke, copy. Paste di sini. Nah, jadi lihat persamaan yang kita tuliskan ini, formula delta K ini masih bisa kita pakai. Hanya saja sekarang delta S ini bukan lagi yang 10 cm tadi. Ada yang paham?
bukan yang 10 cm tadi. Jadi kalau kita lihat peristiwa benda bergerak di bidang miring ini, maka 10 cm tadi itu dia pindah sejauh 10 cm, ini 10 cm, tapi dia masih bergerak turun. Oke? Nah, ada jarak tertentu ketika dia berhenti sesaat, kemudian untuk kembali mendaki bidang miring. Nah, jarak yang baru tersebut jelas bukan 10 cm. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi formulanya masih sama, cuman delta S-nya itu berbeda sekarang. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Adik-adik bisa Pak, Ya, paham Pak. sampai boleh situ? jelasin ulang untuk problem yang B nggak, Pak? Tadi masih kurang ngerti. Sebentar. Kok saya balik lagi ke yang B? Kenapa yang B? Ada apa dengan yang B? Masih kurang paham, Pak. Tadi. Di bagian mananya? Eh, bentar. Di bagian mananya? Di bagian yang boleh slide ke bawah, Pak. Ya. Nah, di bagian ke akhir sama dengan ke akhir ini, Pak. Yang awal-awal di situ kurang paham. Oh, ingat, ke akhir yang kita hitung di bagian A itu adalah energi kinetik akhir dari sistem. Nah, sistemnya terdiri dari dua benda bermassa, yaitu benda bermassa M dan benda bermassa 2M. Kalau begitu, energi kinetik sistem di akhir itu bisa saya tuliskan sebagai total dari energi kinetik masing-masing benda. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, makanya formulanya kayak begini. K akhir dari sistem sama dengan K akhir dari benda bermassa M plus K akhir dari benda bermassa 2M. Oke? Oh, ke akhir itu berarti ke akhir dalam sistem itu ya, Pak? Sistem ya. Dan ini sistem yang kita selidiki di awal. Oke, oke, Oke? ya, paham, Pak. Ya. Gitu. Nah, sekarang yang C, eh, ada dilihat masih yang bekerja di benda itu adalah gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Jadi usaha yang bekerja di benda tersebut masih sama, tiga ini lagi saja, ya kan? Usaha oleh apa namanya? Yang pertama ini adalah suku yang pertama ini itu adalah usaha oleh gaya pegas. Kemudian yang kedua adalah usaha oleh gaya gravitasi. Kemudian yang ketiga itu adalah usaha oleh gaya gesek. Oke? Nah, masih mereka bertiga yang mengerahkan usaha ke benda ini. Cuman sekarang kita mau tinjau perubahan energi kinetik antara dua keadaan yang berbeda dengan yang kita tinjau di bagian A. Adik-adik paham dulu sampai situ? Sampai situ bisa dipahami dulu kalimat yang terakhir saya bilang. Jadi bedanya C dengan A itu adalah keadaan akhir yang mau ditinjau. Oke? Kalau yang A, keadaan akhirnya adalah ketika benda pindah sejauh 10 cm. Kalau sekarang, justru kita mau lihat keadaan akhirnya ketika dia berhenti bergerak, dan kita mau cari tahu berapa jauh tempat dia berhenti bergerak kalau diukur dari posisi awal. Adik-adik bisa paham sampai situ? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, maka usaha-usaha yang bekerja di sistem tersebut masih sama, cuman sekarang pengertian delta S-nya berbeda. Ini berbeda dengan soal yang bagian A. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ ya? Bisa paham sampai situ? Nah, sekarang adik-adik cek. Karena dua keadaan yang kita tinjau sekarang sama-sama adalah keadaan dengan energi kinetik 0, maka delta K ini mesti sama dengan 0. Oke? Nah, dengan demikian, adik-adik bisa tulis kalau begitu, apa namanya, setengah
min setengah K delta S kuadrat. Adik-adik lihat, tiap suku ada delta S. Dan suku-suku ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Kita boleh coret delta S, ya kan? Kita bagi persamaan ini dengan delta S, sehingga suku yang pertama itu menjadi setengah K delta S saja. Betul nggak? Kemudian suku yang kedua menjadi 2mg kali sin theta, oke, negatif mu K kali 2mg, kemudian kali cos theta. Nah, ini sama dengan 0. Sampai sini, adik-adik masih paham? Paham, Pak? Paham ya? Nah, kita mau cari delta S kan ya? Delta S ketika benda tersebut berpindah dari keadaan awal yang tidak bergerak menjadi keadaan akhir yang juga tidak bergerak. Oke? Nah, maka delta S-nya ada di suku pertama, maka kita pindahkan suku pertama ke ruas kanan, atau suku kedua dan suku ketiga kita pindahkan ke ruas kiri, ke ruas kanan, sorry. Nah, maka adik-adik bisa tulis kayak begini. Kalau yang kita pindahkan suku pertama ke ruas kanan, maka adik-adik peroleh 2mg sin theta kurang mu K kali 2mg cos theta itu sama dengan setengah K delta S. Oke? Kalau begitu delta S sama dengan apa? Delta S sama dengan 2 per K dikali 2mg sin theta min 2 mu K mg cos theta. Betul nggak? Nah, sin Betul. theta adik-adik bisa hitung, cos theta bisa dihitung, M diketahui, G diketahui, mu K diketahui, K diketahui. Jadi adik-adik bisa hitung delta S kan ya? Jadi delta S itu adalah perpindahan yang dialami oleh kedua benda, M maupun 2M, oke, dari posisi awal sampai posisi akhir yang dia berhenti sesaat. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Nah, nanti adik-adik coba substitusi angka-angkanya.